Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Rera Nasnin dari kelas 10C. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika dengan materi trigonometri kelas 10. Nah, jadi kita akan pindah ke slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke slide ini. Kita akan mempelajari matematika dengan materi trigonometri kelas 10. Nah, trigonometri itu dari mana sih namanya? Trigonometri sendiri itu dari dua kata bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metron. Trigonon sendiri memiliki arti yaitu 3 sudut, sedangkan metron yaitu mengukur. Jadi, trigonometri sendiri memiliki arti cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur 3 buah sudut segitiga. Nah, di sini kita lanjut ke basic trigonometri. Nah, trigonometri sendiri memiliki 3 sisi, yaitu sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Nah, di sini kita juga memiliki 3 perbandingan, yaitu ada sin, cos, dan tan. Dan fungsi lain seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, sin sendiri memiliki rumus yaitu depan miring, sisi depan, dan sisi miring. Dan cos sendiri memiliki rumus yaitu sami atau samping miring. Dan tangen itu memiliki rumus desa yaitu depan samping. Nah, fungsi lain seperti kosekan, sekan, dan kotangen dia memiliki rumus yaitu berbalik dari sin, cos, dan tan. Seperti kosekan itu berbalik dari sin dan menjadi mide atau miring depan. Dan sekan itu berbanding dari cos, yaitu misa atau miring samping. Dan kotangen itu berbalik dengan tangen atau rumusnya samping per depan. Nah, di sini karena kita membahas segitiga, kita juga harus mengetahui dasarnya yaitu Pitagoras. Nah, ini merupakan rumus dari Pitagoras untuk mencari sisi miring. Contohnya seperti ini. Jika sisi miring tidak diketahui, kita akan mengambil sisi yang diketahui. Contohnya seperti 12 dan 5. Nah, di sini kita akan menaruhnya seperti ini. Jika B sama dengan 12 dan C sama dengan 5. Nah, 12 pangkat 5 tambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 dan tambah 5 pangkat 2. Yaitu seperti ini. Dan kita akan mengakarnya. Dan hasilnya adalah 13. Kita akan beralih ke contoh soal. Sini kita ditanya berapa nilai dari sin theta, cos theta, tan theta, dan cosec theta. Nah, di sini theta itu merupakan sudut dari A. Nah, tapi di sini adalah kita belum mengetahui sisi miringnya. Jadi, kita harus mencari tahu terlebih dahulu sisi miring dengan menggunakan Pitagoras. Nah, karena di sini sisi yang sudah diketahui adalah 4 dan 3, jadi kita akan menaruhnya seperti ini. Yaitu 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Dan 4 pangkat 2 16, 3 pangkat 2 9, lalu ditambah dengan hasilnya 25. Nah, di sini kita menemukan yaitu X sendiri itu memiliki nilai yaitu 5. Nah, jadi dari sini kita bisa langsung mengerjakan. Sini itu kan dia depan miring. Nah, di sini kita bisa langsung mengerjakan. Di sini kita memiliki sin theta. Nah, sin theta sendiri itu memiliki depan miring. Nah, depan dari theta sendiri itu adalah 3. Jadi di sini kita bisa menulis 3. Dan sisi miringnya itu adalah 5. Jadi di sini kita bisa tulis 5. Nah, kita lanjut yaitu ke cos. Cos sendiri memiliki rumus yaitu adalah samping miring. Theta sendiri memiliki sisi miring yaitu adalah 4. Sisi samping yaitu adalah 4 dan sisi miring sendiri itu adalah 5. Nah, seperti ini ya. Dan kita di sini bisa lanjut ke tan. Tan theta itu sendiri memiliki rumus yaitu desa atau depan samping. Nah, di sini kita memiliki depan itu adalah 3. Dan sampingnya itu adalah 4. Nah,
Sedangkan kosekan sendiri itu memiliki rumus berbanding terbalik dari sin. Jadi di sini kosekan theta adalah 5/3. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas sudut istimewa. Nah, di sini sudut istimewa itu kita sudah harus bisa menghafalnya. Jadi, sudut istimewa itu kita paling sering digunakan untuk mencari tiap-tiap sudut. Nah, jadi di sini kita tahu sudut dari seluruh sudut, besaran sudut dari segitiga sendiri itu adalah 180. Jadi segitiga memiliki sudut itu 180 derajat. Kenapa sih di sini kita bisa mendapatkan 360 derajat? Jadi sudut istimewa itu kita ambil dari sudut dari seluruh lingkaran. Seluruh putaran lingkaran. Seluruh putaran lingkaran sendiri itu memiliki 360 derajat. Nah, di sini kita harus tahu gimana sih sudut-sudut istimewa dalam segitiga yang biasanya kita gunakan. Jadi, biar kita tidak menggunakan kalkulator lagi. Nah, biasanya yang keluar itu yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini adalah yang harus kita hafalkan awal-awal. Nah, tapi jika ini sudah hafal, kita bisa lanjut menghafalkan sampai ke 360 derajat. Nah, di sini sin alfa ini 0 derajat, dari 0 derajat sampai 90 derajat, kita memiliki 0, 1/2, akar 2/2, akar 3/2, dan 1. Sedangkan cos alfa ini itu berbalik. Dia dari 1, akar 3/2, akar 2/2, 1/2, dan 0. Nah, jadi urutannya begitu ya. Jadi di sini sin alfa itu kita dari yang paling kecil ke terbesar. Sedangkan cos sendiri itu dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, gimana sih biar kita dapat menemukan sudut istimewa dari tan alfa ini? Nah, tan alfa sendiri itu kita ambil dari sin dibagi cos. Yaitu yang berarti seperti 0 derajat dari tan alfa itu yaitu adalah 0 dari sin alfa dibagi cos 1 dari cos alfa, yang itu artinya adalah dia 0, dan begitu pun selanjutnya. Nah, di sini pada 90 derajat ini sin alfa itu adalah 1 dan cos alfa adalah 0, dan dia hasilnya merupakan tak terdefinisi. Kenapa tak terdefinisi? Nah, itu dia memiliki cerita lain ya, teman-teman. Itu nanti masih jauh. Kita belum diajarin soalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini kayak sin alfa dari 30 derajat ini akan dibagi dengan cos alfa dari 30 derajat. Dan tannya sendiri akan menghasilkan 1/akar 3. Seperti itu. Nah, di sini kita juga akan lanjut ke sudut-sudutan. Nah, di sini untuk yang biasanya muncul di soal itu, kita memiliki dua sudut, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, sudut elevasi sendiri itu ketika kita melihat sebuah objek dari bawah ke atas. Jadi contohnya itu seperti kita melihat sebuah bendera, tapi dia benderanya itu ada di tiang tertingginya benderanya sendiri. Nah, sedangkan sudut depresi sendiri itu adalah ketika kita melihat sebuah objek dari atas ke bawah. Jadi seperti kita berada di atas lampu mercusuar dan kita melihat sesuatu ke bawah seperti kita melihat kapal di bawah. Nah, itu adalah merupakan sudut depresi. Nah, selanjutnya kita memiliki contoh soal. Di sini kita ditanya berapakah nilai dari X. Nah, di sini sudah kita ketahui yaitu 45 sebagai tingginya dan 30 derajat sebagai sudutnya. Nah, tapi di sini yang kita harus cari tahu juga apakah ini sudut elevasi ataupun sudut depresi. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah subjek, dan subjek ini dia melihat ke arah objek. Nah, kenapa bisa kita ketahui dia melihat arah objek? Karena di sini yang kita cari adalah sudut X. Nah, jadi di sini objek itu sendiri dia berada di atas, yang berarti
bisa kita utarakan sebagai mercusuar. Jadi tinggi mercusuar sendiri itu adalah 45 meter. Dan objek itu berada di atas mercusuar dan dia melihat ke arah bawah. Dan yang berarti dia merupakan sudut depresi. Dan itu sudut depresi itu dia memiliki nilai 30 derajat. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai X-nya dari kita menggunakan tan. Kenapa kita menggunakan tan? Karena yang di sini yang kita cari adalah nilai X. Nah, jadi nilai tan sendiri itu memiliki rumus yaitu tan sama dengan depan per samping. Nah, depan dari tan sendiri itu adalah X dan sampingnya adalah 45. Jadi, di sini kita bisa menulisnya sebagai tan 30 derajat sama dengan X bagi X per 45. Nah, di sini X ini sendiri bisa kita pindahkan dengan tan 30 derajat. Jadi, di sini dia bakal berubah menjadi X sama dengan 45 dikali tan 30 derajat. Nah, yang sudah saya bilang tadi adalah mengapa kita harus hafal sudut istimewa, karena nanti di soal-soal yang biasa keluar itu dia pasti akan sering menggunakan sudut istimewa. Nah, di sini kita bisa ke slide sebelumnya. Tan dari 30 derajat sendiri itu adalah 1 per akar 3. Nah, jadi di sini kita udah mengetahui yaitu tan 30 derajat ini adalah 1 per akar 3. Jadi di sini kita ubah menjadi X sama dengan 45 dikali 1 per akar 3. Nah, di sini karena ini cuma tinggal kita kali aja, jadi 45 ini kita bisa masukkan ke 1. Jadi menjadi 45 per akar 3. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwa akar 3 ini nggak boleh ada di sisi bawah. Jadi akar 3 ini harus kita ubah. Nah, cara mengubahnya yaitu dengan membaginya. Membagi dengan mengkali dengan diri sendiri. Jadi di sini 40X itu dia menjadi 45 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, di sini kita bisa menghitung 45 dikali akar 3, tentu saja dia nggak bisa. Jadi makanya dia akan tetap menjadi 45 akar 3. Ini maksudnya dia dikali ya, dia berada di luar kayak gini. Nah, sedangkan akar 3 dikali akar 3 sendiri itu akarnya dia akan hilang, dia akan menjadi 3. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilainya. Di sini kita bisa mencari 3, 45 itu sendiri dia bisa dicoret dengan 3. Dia akan menjadi 15. Nah, karena akar 3 ini sisa sendiri dan nggak tahu mau dikali ataupun diapain, nah di sini kita bisa tulis di sini. Jadi ini adalah hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.